Pernah nggak sih ngerasa mentok? Kayak udah usaha macem-macem, tapi nggak maju-maju? Atau sebaliknya, pernah lihat orang yang kayaknya gampang banget belajar hal baru? Nah, ternyata rahasianya itu mungkin bukan soal bakat loh, tapi soal sesuatu yang ada di kepala kita semua. Dan yang paling keren, ini bisa dilatih. Pola pikir kita. Ini nih pertanyaan klasik, ya kan? Kenapa ada orang yang karirnya melesat tinggi, sementara yang lain kayaknya stuck di situ-situ aja? Apa ini murni soal takdir, bakat dari lahir, atau jangan-jangan ada saklar di dalam otak kita yang sebenarnya bisa kita atur sendiri? Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan, ini peta perjalanan kita. Kita bakal bongkar apa sih rahasia di baliknya, terus kita bedah dua cara berpikir yang sangat berbeda, kita coba scan diri sendiri buat tahu kita lebih condong kemana, kita hajah beberapa mitos yang sering salah kaprah, dan yang terpenting, kita lihat gimana cara praktiknya di kehidupan sehari-hari. Jadi, dari mana sih datanya kode rahasia kesuksesan ini? Ternyata jawabannya bukan yang biasa kita dengar loh. Bukan cuma soal IQ tinggi atau hoki doang. Nah, jawabannya itu datang dari penelitian yang gila, puluhan tahun loh, dilakukan oleh seorang psikolog hebat dari Stanford University, namanya Dr. Carol Dweck. Beliau ini penasaran banget sama pertanyaan yang sama, dan temuan-temuannya benar-benar mengubah cara kita ngelihat potensi diri kita. Inti dari semua temuannya itu bisa dibilang ada di kutipan ini. Gini deh, coba bayangin, seekor gajah sirkus yang badannya gede banget, kuat banget, tapi kok cuma diikat pakai tali kecil ke pasak kayu? Kenapa dia nggak kabur aja? Karena dari kecil dia udah percaya kalau dia nggak akan bisa lepas. Nah, kita ini sering banget jadi gajah itu. Keyakinan kita sendiri, aku nggak bakat, aku emang nggak bisa. Itulah pasak yang menahan kita. Pertanyaannya sekarang, kita mau terus diikat sama pasak itu, atau kita sadar kalau kita punya kekuatan buat mencabutnya? Nah, pasak yang nahan kita ini, menurut Dr. Dweck, itu pada dasarnya ada dua jenis. Anggap aja kayak dua sistem operasi yang bisa kita pasang di otak kita, yang bakal nentuin gimana kita merespon semua hal di dunia ini. Yang pertama namanya pola pikir tetap atau fixed mindset. Ini tuh keyakinan kalau, ya udah kita ini produk jadi. Bakat kita, pintar enggaknya kita, karakter kita, ya segitu-segitu aja dari sananya. Nggak bisa diupdate. Kalau kamu sering mikir, ya mau gimana lagi, aku emang orangnya gini. Nah, itu dia suaranya. Dan suara si fixed mindset ini, kayaknya kita semua pernah dengar deh di kepala kita. Pas lihat temen posting kesuksesan, langsung dalam hati, gue payah banget dibanding dia. Dikasih kritik, langsung baper. Dia pasti nganggep gue bego. Mau coba hal baru, langsung nyerah duluan. Gue emang gak bakat ngomong di depan umum. Udahlah, ini pikiran yang ngebangun tembok di sekitar kita. Tapi ada sistem operasi satunya lagi. Dan ini sebuah game changer. Namanya pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Ini keyakinan kalau semua kemampuan kita itu cuma titik awal. Otak kita itu kayak otot, makin dilatih, ya makin jago. Intinya pola pikir ini bilang, kamu yang pegang kendali, kamu selalu bisa jadi lebih baik. Dan coba deh lihat, betapa bedanya dunia kalau kita pakai kacamata ini. Suksesnya orang lain, wah jadi inspirasi, keren, berarti itu mungkin, gue juga bisa. Dapat masukan? Bukan serangan pribadi, tapi contekan gratis buat jadi lebih baik. Dan tantangan bukan lagi tembok, tapi kayak level di game yang harus kita taklukin buat naik level. Beda banget kan rasanya? Kalau dijajarin gini, perbedaannya makin nonjok ya. Di situasi yang sama, responsnya bisa 180 derajat beda. Bikin salah, si tetap langsung pengen ngumpet dan nyerah. Si bertumbuh malah, oke, salahnya di mana ya? Biar besok nggak keulang. Ketemu hal susah, yang satu bilang game over, yang satu lagi bilang, tunggu, gue cuma perlu cari cara lain dan usaha lebih. Ini bukan sekedar beda kata-kata, ini beda dunia. Nah, sekarang bagian yang paling seru. Yuk, kita coba jadi detektif buat diri kita sendiri. Sebenarnya, suara mana sih yang lebih sering ngobrol di kepala kita, dan kapan dia paling kenceng ngomongnya? Biasanya nih, si pola pikir ini muncul pas kita lagi di titik-titik kritis. Pas lagi dapat tantangan gede, pas ngerasa capek banget usaha, pas jelek, bikin kesalahan, atau pas dikritik orang. Nah, momen-momen kayak gini nih yang jadi tes sesungguhnya buat pola pikir kita. Coba ingat lagi deh, terakhir kali dapat tugas yang susah banget. Suara mana yang muncul? Suara yang panik? Waduh, gila ini susah banget. Jangan sampai orang lain lihat gue kesusahan. Atau suara yang justru penasaran? Menarik nih. Oke, kita pecah jadi langkah-langkah kecil. Apa yang bisa gue lakuin sekarang? Atau pas bikin kesalahan. Anggaplah salah kirim email ke bos besar, atau presentasi yang berantakan. Reaksi otomatisnya apa?
ya ampun, hancur semua, tamat riwayat gue. Atau ada jeda sesaat buat mikir, oke, ini memalukan sih, tapi kenapa bisa salah ya? Dan yang lebih penting, apa yang bisa gue pelajarin biar ini nggak kejadian lagi? Dan yang ini nih, yang paling sering jadi arena pertarungan kita. Pas dapat feedback atau kritik. Apakah kita langsung pasang tameng dan nerjemahin semuanya jadi penghakiman? Dia nganggap gue pinter atau dia nganggap gue bodoh? Atau kita bisa ngambil napas dan lihat itu sebagai data. Oh, dari sudut pandang dia kelihatannya begitu ya. Oke, info ini bisa gue pakai. Bisa ngenalin suara ini aja, itu udah setengah kemenangan loh. Nah, karena konsep growth mindset ini lagi ngetren banget, banyak juga mitos-mitos atau salah kaprah yang beredar. Jadi sebelum kita masuk ke bagian praktek, penting banget nih buat kita luruskan dulu beberapa hal. Mitos nomor 1, kita itu kalau nggak fix, ya growth. Hitam atau putih, padahal salah banget. Kenyataannya kita semua ini campuran. Bisa aja di kerjaan kita growth mindset, tapi soal hubungan, kita fix mindset. Mitos kedua, growth mindset itu cuma soal yang penting usaha keras. Bukan. Ini soal usaha cerdas, nyari strategi baru. Terakhir, fix mindset itu sama dengan males. Nggak juga. Ini bukan soal motivasi, tapi soal keyakinan yang, ya, ujung-ujungnya bisa ngaruh ke motivasi kita. Oke, teorinya dapet, cek kesehatan pola pikir udah, mitosnya udah kita beresin. Sekarang, bagian yang paling penting, actionnya. Gimana caranya kita ngelatih otot growth mindset ini biar jadi kebiasaan, biar jadi otomatis? Ini bukan sulap ya. Ini latihan, butuh konsistensi. Ada 7 langkah praktis yang bisa jadi panduan kita. Mulai dari jujur sama kelemahan diri sendiri, sengaja cari tantangan, hargai prosesnya bukan cuma hasilnya, biasakan diri minta dan terima feedback, lihat setiap pengalaman sebagai pelajaran, terus penasaran, dan yang paling susah, belajar buat sabar sama diri sendiri. Perubahan itu butuh waktu. Nah, ini bisa kamu anggap sebagai contekan atau toolkit buat pikiran kamu. Jadi, tiap kali ketemu salah satu situasi pemicu ini, kamu udah punya jawaban versi growth mindset. Ada peluang baru, ganti rasa takut jadi rasa penasaran. Gagal atau bikin kesalahan, ganti putus asa jadi, oke, coba cara lain. Dapat kritik, ganti bapir jadi, terima kasih infonya. Lihat orang lain lebih jago, ganti iri jadi inspirasi. Keren, gimana ya caranya dia bisa gitu? Gue mau belajar ah. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kamu renungin. Coba deh pikirin. Satu area dalam hidup kamu sekarang. Bisa soal karir, hubungan, atau hobi. Area mana yang kira-kira bakal berubah drastis kalau kamu coba hadapi dengan growth mindset? Dan apa satu langkah super kecil yang bisa kamu lakuin mulai hari ini atau besok untuk memulai perubahan itu?